Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunjina min adzabillah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah senantiasa bersama dengan orang-orang yang benar. Orang yang benar digelari sebagai ahlul khair. Mereka pencinta ilmu, penduduk surga. Mereka ahli ilmu, ahli ibadah, ahli taat, ahli taubat, ahli syukur, ahli sabar, ahli silaturahmi, ahli Quran, ahli kebaikan. Di mana mereka kita jumpai? Salah satunya insyaallah mereka ada di majelis ilmu Masjid Raya Pulau Sempagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin Allahumma amin. Kita wajib bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat Allah teramat banyak, pasti kita tak mampu untuk menghitungnya. Setelah Allah beri kita kesempatan emas menunaikan puasa Ramadan, dapat surat cinta Rasul, maka kita tinggal melanjutkan. Di bulan Ramadan kita sudah merasakan nikmatnya mendapat ampunan insyaallah. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan landasan iman mengharapkan keridhaan Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Itu surat cinta Rasul di bulan Ramadan. Berakhir Ramadan bertemu kita dengan bulan Syawal, dapat lagi surat cinta dari Rasul. Man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min syawalin kana kasyami dahri. Siapa yang puasa di bulan Ramadan kemudian melanjutkan 6 hari puasa di bulan Syawal, seolah ia berpuasa setahun penuh. Berakhir sudah bulan Syawal, bertemu kita dengan bulan suci atau dikatakan sebagai bulan haram, yaitu bulan Zulqa'dah. Bahkan 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Kemudian 6 bulan setelah itu kita jumpa lagi dengan bulan Rajab. Maka tema kita hari ini adalah mendulang samudra pahala di bulan-bulan suci atau bulan-bulan haram. Dalilnya adalah Quran surat At-Taubah surat 9 ayat nomor 36. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Inna iddata syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah menganiaya diri dalam bulan yang 4 itu, atau jangan berbuat zalim. Ini penggalan Quran surat Taubah surat 9 ayat nomor 36. Ada 12 bulan, 4 bulannya bulan haram. Nama bulannya disebutkan di hadis Nabi Bukhari Muslim. Setahun berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun itu ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram atau dikatakan sebagai bulan suci. 3 bulannya berturut-turut, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. 1 bulan lagi adalah Rajab Mudhar yang terletak antara Jumadal Akhir dan Sya'ban. Hadis Bukhari dan Muslim. Maka kita sudah hampir menyelesaikan bulan Zulqa'dah. Tidak terasa kita sudah hampir memasuki bulan Zulhijjah. Oleh karena itu, mari kita mengambil pesan spiritual, pesan moral, pesan emosional yang dikaitkan bagaimana kita mengisi bulan-bulan haram itu. Allah Subhanahu wa taala melarang untuk kita berbuat zalim.
Karena itu kita wajib menghormati dan mengagungkan bulan-bulan ini. Kita harus menjauhi perbuatan zalim. Pertama, zalim kepada Allah. Zalim pada Allah itu adalah menyekutukan Allah yang ancamannya sangat berat. Kalau tidak sempat bertaubat, maka akan menjadikan dia penghuni neraka. La tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Jangan engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Quran surat Luqman surat yang ke-31 ayat nomor 13. Lebih kuat lagi ancamannya kita baca di Quran surat Al-Maidah surat 5 ayat nomor 72. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Siapapun yang menyekutukan Allah, tempatnya pasti di neraka, haram bagi dirinya surga, dan tidak ada seorang pun yang akan mampu untuk menjadi penolongnya. Na'udzubillah min dzalik. Itu zalim kepada Allah. Zalim adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Wad'u kulla syai'in fi ghairi makanihi. Lawanannya adalah adil. Kemudian yang kedua adalah zalim terhadap diri sendiri. Ya, kalau kita baca ayat Al-Quran banyak kita temukan larangan-larangan. Contohnya terhadap diri sendiri, jangan hambur-hamburkan harta. La tubadir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Tabdzir itu perbuatan syaitan. Kemudian kita buka lagi di Al-Quran, suratnya surat yang kedua ayat 195. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan infakkanlah hartamu sebagian di jalan Allah. Jangan kau jatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Banyak sekali ayat-ayat yang dijelaskan kepada kita larangan. Ketika dilanggar maka sesungguhnya telah menzalimi diri sendiri. Yang lainnya dari hadis Bukhari, Nabi mengingatkan sekaligus memberikan warning yang sangat kuat. Hati-hati jangan berbuat maksiat. Iyyakum wal maksiata fa inna bil maksiati halasuhtullah. Jangan kau lakukan maksiat, karena kau lakukan maksiat Allah akan turun dengan kemurkaannya. Jangan minum minuman keras. Wala tashrabana khamran fa innahu ra'sun kulli fahisyah. Jangan kau minum minuman keras, karena itulah yang menyebabkan timbulnya perbuatan keji. Dan sejumlah ayat lain larangan bagi setiap individu. Kalau itu dilanggar maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Nah, banyak ayat-ayat lain kalau kita ingin ungkap kezaliman terhadap diri sendiri. Kemudian yang ketiga adalah zalim terhadap orang lain. Kalau kita baca Quran surat Al-Hujurat surat nomor 49 ayatnya 11 dan 12, larangan untuk kita mencerca, merendahkan, mengolok-olok saudara kita, termasuk menggibahi. Hati-hati, mencemarkan nama baik, akibatnya di akhirat nanti bisa bangkrut. Nah, inilah pengantar dari kata fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan engkau melakukan perbuatan zalim. Az-zulmu dzulumatun yaumil qiyamah. Kezaliman itu gelap di hari kiamat. Lantas apa yang dimaksud dengan bulan haram? Jamaah sekalian pencinta ilmu perindu surga, Al-Qadhi Abu Ya'la rahimahullah berkata, dinamakan bulan haram karena dua makna. Pertama, pada bulan tersebut diharamkan berbagai pembunuhan, peperangan, yang itu diyakini juga oleh orang-orang jahiliyah. Kalau orang jahiliyah saja tidak berperang, bagaimana dengan orang-orang yang sudah dapat pencerahan atau ilmiah? Tentunya tidak melakukan hal itu. Yang kedua, yaitu pada bulan haram tersebut larangan melakukan perbuatan haram lebih ditekankan dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Maka sangatlah baik ketika seorang mukmin melakukan amal ketaatan, amal soleh yang dilakukan pahalanya berlipat ganda, amal salah yang dibuat maka dosanya jauh lebih besar. Jadi kita mesti mengisi hari-hari ke depan ini khususnya dengan amalan yang terbaik. Sayang nih ya, slide kita nggak keluar nih.
Ada pesan-pesan khusus yang mesti disampaikan sesungguhnya, tapi tidak mengapa. Langsung kita masuk pada keutamaan bulan Zulhijjah. Nah, ini penting untuk kita persiapkan sejak sekarang. Hadisnya Bukhari. Nabi bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayamil ashri." Tidak ada hari yang amal salih lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari yang 10 ini, yaitu sejak tanggal 1 Zulhijjah sampai dengan tanggal 10 Zulhijjah. Inilah fokus kita pagi hari ini. Kemudian para sahabat bertanya, qalu walal jihadu fi sabilillah. Apakah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu lebih baik daripada jihad fi sabilillah? Maka Rasul menjawab, walal jihadu fi sabilillah, ya lebih baik daripada jihad fi sabilillah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bisayyin. Kecuali seseorang yang keluar berjihad dengan harta dan jiwa raganya, kemudian dia tidak pernah kembali lagi atau mati syahid. Bayangkan luar biasanya 10 hari di bulan Zulhijjah awal itu mengalahkan jihad fisabilillah. Kecuali seseorang yang berjihad di jalan Allah itu pulang tinggal nama alias mati syahid, dia bawa harta dan jiwa raganya. Tapi kalau dia pulang dengan selamat, maka amalan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu lebih baik mengalahkan jihad fisabilillah. Nah, mudah-mudahan Allah berikan pada kita kemudahan untuk mengisi hari-hari ke depan ini yang tersisa dengan amalan-amalan yang terindah, yang terbaik, sehingga kita mendapatkan samudra pahala. Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, wa idza kana ahabu ilallahi fa huwa afdalu indahu. Apabila sesuatu itu lebih dicintai oleh Allah, maka sesuatu tersebut lebih afdal di sisinya. Itu artinya kita tidak lagi memiliki terminologi yang penting boleh, yang penting sudah. Memang ada kalimat alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Tapi kalau amalan kita, mestinya kita mengejar yang afdal. Kalau tadinya duha 2 rakaat, nah sejak bulan haram ini masuk, idealnya duha 4, 6, 8. Nah itu idealnya gitu. Dan sejumlah amalan yang lain yang kita upayakan lebih baik dibandingkan yang telah kita lalui. Sebenarnya berakhirnya Ramadan itu kan tinggal istimror saja, melanjutkan saja. Setelah Ramadan itu kan ada 9 amalan sebenarnya. Saya tidak luaskan, sekedar mengingatkan saja. Tapi ini termasuk dalam poin-poin yang dimaksudkan ini. Usai Ramadan pasti sholat fardu 5 waktu dijaga. 2, sholat berjamaah. 3, sholat sunnah, karena di Ramadan kita biasa sholat tarawih. Yang 4, melanjutkan puasa sunnah. Yang 5, tilawah Al-Quran. Yang 6, mengeluarkan sedekah setiap hari. Yang 7, banyak berzikir dan berdoa. Yang 8, menghadiri majelis ilmu. Yang 9, merawat silaturahmi. Nah, itu ringkasnya. Nah, apa amalan yang mesti kita tunaikan di bulan Zulhijjah nanti? Sebenarnya sejak hari ini, tapi kita fokus bicara di bulan Zulhijjah sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 10, kemudian kita lanjutkan. Nah, ini dikhususkan 10 hari pertama. Al-awwal yang pertama adalah bertaubat. Kunci kebaikan itu bertaubat. Semua diawali dengan bertaubat. Ketika kita bertaubat dengan taubatan nasuha, maka akan merubah seluruh keburukan kita menjadi kebaikan. Sebagaimana yang Allah firmankan Quran surat Al-Furqan surat yang ke-25 ayat di nomor 70. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu
ghafurur rahiman. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman kepada Allah dan beramal salih, maka tergantilah seluruh keburukannya menjadi kebaikan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi seorang akan berubah hidupnya itu kalau sungguh-sungguh bertaubat. Kita banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah kita praktekkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu nggak lupa ini. Saya pernah menyampaikan syair berikut ini. Bangun tidur ku terus berdoa. Bukan mandi ya. Bangun tidur ku terus berdoa. Di kamar mandi janganlah lama. Sholat tahajud tak boleh lupa. 100 kali istighfarnya. Ini baru masuk nih. Sebentar. Supaya lebih indah ya Pak ya, kalau kita baca kan menginspirasi gitu ya. Nah, baik. Ya, jadi yang pertama bertaubat. Saya ulangi syairnya ya Pak. Bangun tidur ku terus berdoa. Di kamar mandi jangan lama-lama. Sholat tahajud tak boleh lupa 100 kali istighfarnya. Jangan kata saya, kata kita semua. Sebab Allah sangat senang ketika kita bertaubat di waktu khusus di penghujung malam. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wabil asrihum yastaghfirun. Mereka itu sedikit sekali tidur pada waktu malam, jelang datang waktu fajar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah amalan calon ahli surga. Semoga kita istiqomah menjaganya ya. Jadi ringkasnya bertaubat, menyesali atas dosa yang kita lakukan, berazam yang kuat mengisi sisa hidup dengan ketaatan, kebaikan, kemudian berjanji tidak akan melakukan semampu kita. Tapi manusia ini banyak khilaf, banyak salah. Karena manusia tempatnya dosa, maka taubat senantiasa kita perbaharui. Hidup di dunia sangatlah singkat. Jangan sampai kita terlambat. Sekarang waktunya untuk bertaubat. Jangan tunggu hingga sekarat. Kiamat kapan kita tak tahu ya. Itu yang paling cepat. Taib. Yang kedua, puasa. Ini juga pesannya luar biasa nih Bapak Ibu sekalian. Disunahkan untuk berbanyak puasa dari tanggal 1 hingga tanggal 9 Zulhijjah. Biasanya istiqomah ini ibu-ibu nih. Emak-emak luar biasa, bisa puasa 9 hari sejak tanggal 1 Zulhijjah sampai dengan tanggal 9. Tanggal 1 Zulhijjah nanti itu hari Sabtu. Sabtu kondangan. Tanggal 2-nya hari Ahad. Syukuran, rihlah, enggak jadi puasa. Tapi kalau bisa luar biasa itu. Tapi puncak puasanya tanggal 9 Zulhijjah. Jangan sampai tak puasa, karena pahalanya dahsyat. Dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang diampuni oleh Allah. Jadi kalau bisa 9 hari luar biasa. Hadisnya ini ya. Rasulullah SAW biasa berpuasa pada 9 hari awal Zulhijjah. Kemudian di bulan haram juga nanti pada hari Ashura 10 Muharram. Kemudian berpuasa 3 hari setiap bulannya. Hadis riwayat Abu Daud. Syekh Albani mengatakan bahwa di sini sahih. Di antara sahabat yang mempraktekkan puasa selama 9 hari awal Zulhijjah adalah Ibnu Umar. Ulama lain seperti Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin dan Qatadah menyebutkan keutamaan berpuasa pada hari-hari tersebut. Mudah-mudahan kita bisa menaikkan ini. Mungkin di antara kita banyak yang belum. Kalau bisa kita lakukan pecah rekor itu ya. Atau pecah telur barangkali. 9 hari puasa. Kira-kira prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Apa jawabannya Pak? Insya Allah ya. Insya Allah kita pasang niat yang kuat ya. Insya Allah. Taib. Ini ringkasnya. Kemudian yang ketiga, menunaikan haji dan umroh. Ini yang paling afdal ditunaikan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah menunaikan haji ke Baitullah.
Nah, kita merasakan turut gembira dengan perjalanan ibadah haji saudara kita. Ada jamaah kita di lingkungan ini yang berangkat haji tahun ini? Yang mana? Sudah berangkat? Saya biasanya titip pesan dulu. Kalau yang berangkat haji, suami istri, pesannya sederhana aja. Ya titip sama RT, RW ya, supaya mengawasi. Kalau anak-anaknya punya keperluan, tolong dibantu. Tapi pesan sama anaknya yang ringan saja. Ini berangkat haji supaya anak-anaknya jaga diri gitu kan? Baik-baik. Pesan sama anak, kalau suami istri berangkat haji sederhana. Pergi haji ke tanah suci untuk meraih ridho ilahi. Selamat tinggal wahai negeri, kutitipkan putra dan putri. Sabarlah nak engkau menanti, jangan kau jual isi lemari. Itu pesan untuk anak yang tinggal gitu ya. Yang agak galau, agak sedih kalau antriannya nggak sama dapatnya. Istri berangkat haji, suami ditinggal di rumah. Itu pesannya agak berat itu. Pergi haji ke tanah suci untuk meraih ridho ilahi. Selamat tinggal wahai negeri, kutitipkan anak dan suami. Sabarlah bang kau menanti, jangan sampai kau. Bukan itu yang saya maksud. Pergi haji ke tanah suci untuk meraih ridho ilahi. Selamat tinggal wahai negeri, kutitipkan anak dan suami. Sabarlah bang kau menanti, jangan sampai kau lupa diri. Itu lupa diri pak, bukan nikah lagi. Maka bersyukur, ikut bahagia dengan perjalanan ibadah haji saudara kita. Yang belum mendapat kesempatan, semoga Allah mudahkan tahun depan bisa berangkat, nomornya cepat naik lagi sehingga tidak menunggu terlalu lama. Tapi yang penting bagi yang sudah menyempurnakan ikhtiarnya, sudah daftar menunggu antrian, itu sudah dicatat. Yang paling menakutkan adalah orang punya kemampuan tapi mengingkari risalah haji. Ini berat ini. Man qadara 'alal haji fatarakahu fala alayhi yamuta yahudiyan aw nasraniyan. Siapa yang telah punya kemampuan dia mengingkari, mengabaikan ibadah haji, maka bersiap-siaplah memilih mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Itulah lafaz yang diucapkan sahabat Ali bin Abi Thalib. Mengingkari artinya mengabaikan. Nggak ada itu haji, itu nggak penting. Nah ini yang bahaya. Rukun Islam kan 5. Tapi bagi yang sudah punya kemampuan, sudah menyempurnakan ikhtiar, ya semoga Allah mudahkan. Nunggu kapan waktunya. Ustadz sambil menunggu, boleh nggak umrah? Boleh. Kapan umrah yang terbaik? Al umratu fi Ramadan kahajatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan seperti haji bersamaku. Belum bisa Ustaz, ya sudah, sholat subuhnya di masjid, tunggu waktu syuruk, sholat Isra 2 rakaat, nilainya seperti haji dan umrah. Alhamdulillah, setiap Sabtu, minimal ya setiap Sabtu ya, bisa ditunaikan di masjid Raya Pulau Asem. Nah ini yang paling sederhana. Hadisnya ini dia. Su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ayul a'mali afdal? Qala imanun billahi wa rasulihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, amalan apa yang paling afdal? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kunci surga itu beriman pada Allah dan Rasulnya. Itu. Kemudian qila tsumma madza? Kemudian ditanya. Beliau sallallahu menjawab, jihadun fisabilillah, yaitu jihad di jalan Allah. Ada lagi yang bertanya, qila tsumma madza? Qala hajjum mabrurun, yaitu beliau menjawab haji mabrur. Saya mau kasih ilustrasi sedikit ya, supaya menginspirasi bagi yang ingin haji atau yang punya kesempatan untuk umroh. Manfaatnya banyak banget nih. Setidaknya 2 saja saya nukilkan, karena itu perlu kajian khusus. Pertama, mengapa kita haji dan umroh? Yakinlah dengan surat cinta Rasul. Tabi'u bainal haji wal umrati fa inahuma yanfiyanil faqra wal dhunub kama yanfil kiru khabathal hadid. Iringilah haji dan umroh, karena keduanya itu akan menjadi penghapus kemiskinan dan menggugurkan dosa. Jadi tidak ada asbabnya haji atau umrah jatuh miskin.
malah semakin barokah. Dibebaskan dari kefakiran, dihapuskan dosanya. Ini yang pertama. Yang kedua, pastilah keutamanya tidak asing lagi. Al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tidak ada balasan setimpal bagi haji mabrur kecuali adalah surga. Ilustrasinya begini Bapak Ibu sekalian. Kalau suatu hari kita dapat undangan tasyakuran, yang mengundang tasyakuran itu Pak RT, insya Allah pulang dari tasyakuran bawa berkat. Itu Pak RT yang undang tuh. Berkatnya kalau Pak RT nasi kuning, telur dadar, ayam bakar. Itu Pak RT. Kalau Pak RW yang undang, berkatnya apa Pak? Kambing guling mungkin ya. Pak Lurah, Pak Camat, Bupati, Wali Kota, Gubernur. Kalau Presiden yang undang syukuran, apa kira-kira yang dikasih? Ada yang mengatakan sepeda. Ada yang mengatakan insya Allah voucher umroh. Makhluk ngundang kita persiapkan dengan pakaian yang terbaik, ya enggak? Apalagi ibadah yang ini undangan Allah. Maka haji sesungguhnya panggilan luar biasa, bukan panggilan biasa. Kerinduan kepada Baitullah itu tidak bisa kita sembunyikan, Masya Allah. Maka teruslah menyempurnakan ikhtiar untuk ke Baitullah. Semoga semua yang hadir di kesempatan pagi hari ini Allah berikan ruang kesempatan untuk haji ataupun umrah. Amin ya rabbal alamin. Itu ringkasnya ya. Kalau bekal untuk haji nanti dirinci panjang itu. Maka saya tanya tadi, ada nggak di antara yang mau berangkat ini? Ada yang hadir nggak? Kalau hadir saya sebutkan ini. Sebut aja Pak ya, 5M saja bekal untuk haji. Nanti sampaikan. Kalau kerabatnya, keluarganya berangkat, 5M saja agar hajinya itu mabrur. M pertama, meluruskan niat lillahi ta'ala. M yang kedua, merawat kesehatan. M yang ketiga, mengikuti tuntunan khudu ani manasikakum. M yang keempat, memperbanyak doa. Nah ini penting ini, titip doa. Sebab di sana tempat banyak untuk meraih kesempatan emas, tempat mustajabah. M yang keempat. M yang kelima, merawat atau menjaga kesabaran. Sebab sabar itu luas tanpa batas. Cukup nggak 5M Bapak Ibu? Cukup. Tapi ada yang menambahkan M yang ke-6 apa Ustadz? Ada M yang ke-6, membawa oleh-oleh haji. Itu M yang ke-6 ya. Kemudian yang keempat, berkurban. Ini porsinya saya luaskan sedikit karena kita harus bersungguh-sungguh ini. Ibadah kurban itu kan syiar. Ibadah kurban itu mudah. Yang setiap keluarga muslim idealnya bisa berkurban. Kenapa mudah? Kita lihat dulu poin ini. Seekor kambing cukup untuk kurban satu keluarga. Begitu mudah kan? Dan pahalanya insya Allah mencakup seluruh anggota keluarga meskipun jumlahnya banyak. Atau bahkan yang sudah meninggal dunia kalau dia keluarganya. Hadisnya dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seseorang yaitu suami menyembelih seekor kambing sebagai kurban bagi dirinya dan keluarganya. Hadis Tirmidzi. Hadis ini sahih. Jadi ibadah yang sangat mudah kurban itu. Saya pernah menyampaikan, lupa di majelis ini atau di majelis yang lain, 10.000 setiap hari bisa kurban. Uang belanja yang dikasih suami itu Bu, 10.000 sisihkan, masukkan ke celengan kurban. Kalau dari 10.000 sebulan 300.000, setahun 3.600.000 bisa kurban. Sederhana cara kurban kan, cukup dengan 10.000 rupiah setiap hari dari uang belanja yang dikasih suami. Uang belanja yang 1 juta itu loh. Insya Allah ya, mau 100.000 kek bisa disisihkan 10.000 rupiah. Biasanya emak-emak menjawab tuh, sudah Ustadz, sudah kami lakukan, tapi akhir bulan kami ambil lagi, nggak jadi kurban. Nah ini dia. Nah ini saya ingin luaskan karena apa? Urusan kurban ini urusan luar biasa. Ini syiar ya. Fasholli lirabbika wanhar. Maka sholatlah kamu untuk Tuhanmu, untuk Rabbmu, dan berkurbanlah.
Kurban adalah ibadah yang disyariatkan setahun sekali, laksanaannya di bulan Zulhijjah. Punya kesempatan 4 hari pula itu. 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi jangan sampai dilewatkan ya. Barang siapa yang sholat seperti kita sholat dan berkurban seperti kita berkurban, maka sungguh dia telah mengerjakan kurban dengan benar. Dan barang siapa yang menyembelih kurbannya sebelum sholat Idul Adha, maka kurbannya tidak sah. Nah, jadi punya kesempatan sejak hari ini. Berapa hari lagi Pak? Tanggal 10 Zulhijjah berapa hari lagi? 10 Zulhijjah. Tambahkan aja 16 hari lagi ya. Apa 15 hari lagi ya? Tambahan saja. Jadi kita punya kesempatan tuh. Kenapa begitu pentingnya? Sebagian ulama berpandangan wajib untuk yang berkemampuan, yang punya kemampuan. Dalilnya mana? Hadis Ahmad dan Ibnu Majah. Man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kemampuan namun tidak berkorban, maka jangan sekali-kali mendekat ke tempat sholat kami. Bukan artinya nanti jangan dekat, bukan. Begitu ditekankannya. Sebab selesai sholat kemudian berkorban. Nah, semoga kita tahun ini bisa berkorban. Amin ya robbal alamin. Jadi minimalnya 1 ekor domba, maksimalnya tidak terbatas. Titip pesan Bapak Ibu sekalian, mungkin ada pembantu kita sudah puluhan tahun ikut di rumah kita, mungkin dia belum pernah berkorban dengan keluarganya. Ini kesempatan emas. Sedekahlah seekor domba untuk keluarga mereka. Ini kesempatan emas. Begitu mudahnya. Kenapa? Ibadah ini benar-benar syiar ini. Benar-benar syiar ya. Termasuk amal saleh yang paling utama. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Nabi SAW bersabda, tidaklah anak Adam melakukan suatu amalan pada hari nahar yaitu Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah melebihi mengalirkan darah kurban, maka hendaknya kalian merasa senang karenanya. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Ini sahih. Nah, ini dia syiar yang dimaksud. Quran surat Al-Hajj surat yang ke-22 ayat 28, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rizki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan sebahagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Kenapa syiar? Karena 9 hewan kurban itu bisa dibagikan kepada siapapun. Beda dengan zakat yang kita distribusikan, kita berikan pada orang-orang muslim. Tapi kalau 9 hewan kurban kepada siapapun boleh. Ada syiar yang luar biasa di situ, kepedulian. Telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai uswah hasanah juga. Uswah hasanah nomor 1 pasti Rasulullah Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Tapi Nabi Ibrahim dan keluarganya juga uswah hasanah itu. Quran surat Al-Mumtahanah surat 60 ayat yang ke-4. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh ada suri teladan terbaik bagi kalian pada diri Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Kita tinggal mengikuti saja. Maka kalau bersolawat yang lengkap, mohon maaf nih, kalau bersolawat yang lengkap, kadang-kadang kita ambil yang penting sah, boleh. Ini mohon maaf ini, solawatlah yang lengkap sampai Hamidum Majid, solawat Ibrahimiyah. Itu yang dikatakan Rasulullah, solawat yang terbaik, solawat Ibrahimiyah. Selesai sampai Hamidum Majid. Sekedar mengingatkan saja Bapak Ibu sekalian, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya itu kan 2 kali kita baca tasahud. Tasahud awal itu sampai Hamidum Majid, tidak ditutup doa, baru berdiri. Walaupun boleh Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kemudian berdiri. Walaupun boleh, tapi mengapa tidak kita ambil yang afdol? Sampai Hamidum Majid baru berdiri.
Itu untuk sholat yang 3 rakaat, 4 rakaat. Nah inilah sederhana dari poin yang kita kaji tentang berkorban. Semoga kita semua bisa berkorban. Kurban hewan ternak, bukan korban perasaan ya. Kelima, takbir dan zikir. Yang termasuk amalan soleh adalah bertakbir, bertahlil, bertasbih, bertahmid, beristighfar, dan memperbanyak doa. Disunahkan mengangkat, mengeraskan suara ketika bertakbir di pasar, jalan-jalan, masjid dan tempat lainnya. Karena ada contohnya. Itu dilakukan oleh sahabat, oleh Ibnu Umar ya, oleh Ibnu Umar dan Abu Hurairah ketika pernah keluar ke pasar pada 10 hari pertama Zulhijjah. Kalau 10 pertama itu maksudnya takbir yang umum, kalimat thayyibah. Namanya takbir yang ghairu muqayyad. Lafaz kalimat thayyibah itu ada takbir di dalamnya. Tapi takbir muqayyad yang terikat dan tidak boleh dirubah-rubah, waktunya khusus untuk Idul Adha sejak malam takbiran sampai tanggal 13 Zulhijjah ba'da asar. Jadi kalau ditambahkan itu 10 hari pertama, tambah kemudian 3 hari tasyrik. Nah, jangan sampai dilupakan. Ibu-ibu walaupun di rumah tetap takbiran. 10, 11, 12, 13 berakhirnya ba'da asar. Beda dengan Idul Fitri, malam takbiran, pagi kita ke lapangan, salat Idul Fitri nggak ada lagi takbiran yang dimaksud. Tapi Idul Adha luar biasa. Itu mengingatkan kita punya kesempatan berkorban 4 hari. 10, 11, 12, 13. Saya menambahkan satu saja, Bapak Ibu sekalian. Mengapa kita berzikir? Satu saja menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Seandainya manfaat zikir hanya satu saja, yaitu melihat pesan Al-Quran surat Al-Baqarah surat 2 152 cukup sudah. Seandainya manfaat zikir cuma satu saja, yaitu Quran surat Al-Baqarah surat 2 152. Fadhkuruni al-kurkum. Maka ingatlah kalian kepadaku, aku akan ingat kalian. Satu ini saja cukup. Bayangin, Allah ingat kita. Kalau Allah ingat kita, Allah berarti melindungi kita, memberkahi kita, merahmati kita, menyelamatkan kita. Sederhana kan analoginya tuh. Allah ingat kita. Padahal manfaat zikir tuh banyak sekali, menenteramkan hati, menenangkan jiwa, momentum untuk kita berdoa luas banget. Mudah-mudahan takbir zikir ini menjadi pesan penting buat kita. Titip pesan, jangan lupa setiap kita usai salat subuh ada zikir pagi, 3 permohonan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Itu sebaris doa miliaran pesona. Ya Allah, aku mohon padamu, berilah aku ilmu yang bermanfaat, rizki yang thayyib, dan amal yang diterima. Ini penting. Maka bersyukurlah orang-orang yang senantiasa menjaga zikirnya, baik zikir muqayyad yang terikat maupun ghairu muqayyad. Quran surat Al-Ahzab surat 33 ayatnya 35 dan 4142. Banyak kita berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Jadi takbir dan zikir mesti kita perbanyak. Kemudian yang keenam sudah masuk waktu syuruk, sedikit lagi, yaitu dianjurkan memperbanyak amalan sunnah seperti sholat sunnah, sedekah, membaca Al-Quran. Jadi kalau di bulan Ramadan Bapak Ibu sekalian kita khatam ya, elok nian kalau kita bisa menghatamkan tanggal 10 Zulhijjah. Kira-kira 10 hari baca Al-Quran bisa khatam gak Bapak Ibu? Insya Allah ya. Berarti kalau 1 hari 3 juz, khatam itu tanggal 10 itu. Karena ini termasuk keutamaan.
Ustadz bisa nggak dimudahkan? Bisa, mulai hari ini. Curi start mulai hari ini bagi yang belum. Bagi yang sudah berjalan lanjutkan. Usahakan tanggal 10 Zulhijjah khatam. Jadi samudra pahala itu. Memang Nabi tadi telah mengatakan dari mulai awal Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Masya Allah. Begitu luar biasanya Al-Quran sehingga dikatakan Al-Quran adalah sebaik-baik zikir. Kalau kita baca Quran surat Al-Hijr, surat yang ke-15 ayat 9, maka kita makin terpikat dengan baca Al-Quran itu sebagai zikir. Lafaznya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Tidak ada kata Al-Quran di situ, tapi terjemahannya, tafsirnya zikra adalah Al-Quran. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran, maka kami yang menjaganya. Zikir terbesar setelah sholat itu ya baca Al-Quran. Jadi tiada hari berlalu setiap hari kita baca Al-Quran. Di perjalanan macet baca Al-Quran, nyimak Al-Quran. Semoga kita semua termasuk Ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Agar nanti kita mendapatkan syafaat atau pertolongan lewat Al-Quran yang kita baca. Mudah-mudahan ya, Al-Quran surat cinta Allah yang harus kita baca, kita amalkan. Quran surat Shad surat 38 ayat 29 makin buat kita lebih fokus lagi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan penuh berkah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mentadaburinya, membacanya, mengamalkannya. Dialah orang-orang yang berpikir. Jadi kalau kita intermezzo tentang Quran ada 5 orang itu. Satu orang yang suka koleksi Al-Quran. Ini yang pertama. Yang kedua orang yang suka merapikan Al-Quran. Yang ketiga orang yang suka membagikan Al-Quran. Yang keempat orang yang suka apa? Apa Pak? Nyimpen Al-Quran ya. Nyimpen Al-Quran dia suka itu. Sambil berdebu Al-Quran. Yang kelima yang membaca Al-Quran. Semoga kita termasuk yang lima-limanya boleh sih. Nyimpan juga iya, koleksi juga iya, membagikan juga, tapi membaca Al-Quran. Masya Allah. Sahabat Ibnu Abbas mengatakan, aku lebih senang membaca Al-Quran, surat Al-Baqarah atau surat Ali Imran atau surat dan ayat yang mana saja dengan pemahaman yang baik dan benar daripada membaca Al-Quran tergesa-gesa tetapi tidak paham. Itu ungkapan beliau. Saya ulangi, aku lebih senang membaca Al-Quran, surat Al-Baqarah atau surat Ali Imran atau surat dan ayat yang mana saja dengan pemahaman yang baik dan benar daripada membaca Al-Quran tergesa-gesa tetapi tidak paham. Ini level beliau ya, karena sahabat Ibnu Abbas itu didoakan Nabi, beliau jadi ahli tafsir, ahli hadis. Kalau kita Bapak Ibu pilih mana? Khatam atau paham? Mendingan khatam dan paham. Sebab kalau nunggu paham kapan khatamnya gitu ya. Nunggu paham dulu ya enggak? Maka perbanyak baca Al-Quran. Alhamdulillah targetnya tercapai. 1 kali khatam di bulan Ramadan. Dan memang banyak orang khatamnya di bulan Ramadan itu. Tapi ini di bulan Zulhijjah khususnya 10 hari pertama itu kita maksimalkan, insya Allah. Nah, saudaraku sekalian, Bapak Ibu pencinta itu di surga, mari kita menyimpulkan ya, bulan-bulan haram ini baru sampai Zulhijjah. Nanti ketemu lagi bulan Muharram tuh. Bulan Muharram juga bulan haram itu. Saya tidak masukkan di poin ini. Pasti ada kajian khusus tentang keutamaan di bulan Muharram. Salah satu diantaranya adalah yaitu muhasabah, merubah diri dengan hijrah. Pesannya apa? Bulan Muharram sederhana saja, yaitu islah, perbaiki diri. Seorang Al-Hasan Al-Basri mengatakan, semoga Allah merahmati seorang hamba yang merenung sejenak sebelum bertindak. Jika yang akan dilakukan baik,
karena Allah, lakukanlah. Tapi jika tidak ada manfaatnya atau bukan karena Allah, tinggalkanlah. Itu kalimat yang sederhana kan? Kalau itu ada kebaikan untuk Allah, lakukan. Kalau tidak, tinggalkan saja. Nah, maka hendaknya kita memulai sejak sekarang ini. Intinya, keutamaan 10 hari awal Zulhijjah berlaku untuk amalan apa saja, tidak terbatas pada amalan tertentu. Sehingga amalan tersebut bisa berupa sholat, sedekah, membaca Al-Quran, dan berbagai amalan soleh lainnya. Termasuk juga amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, kita tidak tahu apa yang terjadi esok pagi, maka bersemangatlah kita. Sudah seharusnya setiap muslim menyibukkan diri di hari-hari tersebut, 10 hari pertama Zulhijjah, dengan melakukan ketaatan pada Allah, dengan melakukan amalan yang wajib dan amalan sunnah, serta menjauhi larangan Allah, agar kita dapat surat cinta dari Rasulullah. Dan surat cinta Rasul itu hadis qudsi, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan hambaku yang terus menerus mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, maka aku semakin mencintainya. Hadis qudsi riwayat Al-Bukhari. Semoga Allah berikan pada kita pertolongan, kemudahan. Jangan lupa banyak-banyak berdoa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkaulah yang memudahkan, dan dengan kehendak-Mu ya Allah semua menjadi mudah. Doanya Nabi agar kita diberikan Allah kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, pencinta ilmu penduduk surga, semoga Allah memudahkan kita mendulang samudra pahala dengan beramal terbaik di bulan-bulan haram ini, atau dikatakan sebagai bulan-bulan suci. Ingat, bulan suci yang 4 bulan haram itu. Ramadan bukan bulan suci. Ramadan gelarnya khusus. Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Itu gelar untuk Ramadan. Kesuciannya pasti, tapi tidak disematkan dengan kalimat langsung bulan suci Ramadan. Kecuali kearifan lokal kita saja itu, telah datang bulan suci Ramadan, ya, tidak salah, itu kearifan lokal. Tapi menyematkan bulan suci Ramadan itu tidak ada hadisnya. Bulan suci apa? Bulan suci, ya, yang dimaksud ini dia, yaitu bulan haram, yang di awal tadi kita baca ayatnya. Jadi bulan suci, bulan haram. Ini kalimatnya ini. 4 bulan haram itu bulan suci. Sebagaimana kita ke Mekah, tanah suci, Haramain, ya kan? Nah, demikian. Hakata, semoga bermanfaat. Kalau ada benarnya tentu datang dari Allah, khilaf salah dari kami pribadi, saya menyampaikan permohonan maaf. Semoga Allah berikan pada kita kemudahan untuk mengisi hari-hari ke depan ini. Amin ya rabbal alamin.